Lanjut, Siliwangi. Waduh, ini saya baru tahu nih Siliwangi nih. Oke, silakan. Si Maing, si Mamaung, kata si Melangi. Oke, selamat malam nih. Halil. Iya, Halil. Gimana jelas nggak suaranya nih? Iya. Mantap. Keras. Jelas nggak suaranya? Ya, terus. Oke. Halo? Ya. Halo? Ya, lanjut. Suaranya jelas, Pak. Cukup jelas seperti bidadari. Oke, terima kasih Pak Paul. Selamat malam. Selamat. Saya sebenarnya udah lama nih ngikutin Pak Paul. Saya ini terus terang saja nih, saya masih Muslim Pak. Tapi saya udah percaya Pak, karena saya sering mendengar ajaran-ajaran dari Pak Paul gitu. Saya percaya Tuhan Yesus. Ya, saya mau minta didoain aja terus terang saja. Tadi saya tuh mimpi juga, namanya mimpi gitu ya. Ada penginjilan, terus saya mimpinya Ustadz kok diinjili gitu. Terus tiba-tiba di langit Pak ada, di langit itu indah, langit itu terlukis, ada gambar sosok, ya disebutnya kan ada saksi itu. Isa, wah benar Isa datang lagi. Saya mimpi datang lagi. Nah, gimana Pak Paul? Ya, itu memang Tuhan Yesus datang lagi Pak. Itu memang sudah banyak. Saya juga ngalami mimpi itu. Jadi mimpi itu sudah banyak. Saya sudah 8 kali mimpi itu. Baru berkali-kali saya mimpi Tuhan Yesus datang di zaman kita ini Pak. Itu memang benar-benar datang Pak. Karena saya sudah mimpi berkali-kali. Iya Pak, itu Tuhan Yesus itu seperti di dalam lukisan hati gitu, cinta gitu. Ya. Mimpinya di langit gitu. Ya, terus saya sekarang percaya Yesus itu Tuhan. Pak Siliwangi, Pak ikutin doa. Kita doa dulu Pak. Kita doa Pak Siliwangi, ikutin doa saya Pak ya. Supaya Pak ini Bapak sudah sempat menghubungi ada pendeta setempat atau ada penginjil lain, sempat menghubungi nggak? Misalnya bisa minta kalau sudah Bapak menjadi Kristen itu bukan Bapak percaya Yesus itu bukan berarti menjadi agama Kristen loh, bedain loh Pak. Ya. Percaya kepada Yesus itu Bapak bisa tetap beragama Islam, tetapi Bapak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, bukan beragama Kristen atau pergi ke gedung gereja. Itu sangat berbeda. Ya, jadi harus harus tahu tuh. Jadi ketika Bapak menjadi pengikut Kristus, Bapak siap dengan yang namanya mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu baru pengikut Yesus. Jadi itu dulu ya, saya harus kasih tahu dulu. Jadi supaya kalau saya percaya Yesus, tapi harus ngerti itu dulu prinsipnya. Saya ini nggak kenal pendeta, nggak kenal apa. Cuman begini aja sih sebenarnya. Kadang-kadang ya saya suka melihat, saya seorang Muslim kan, suka melihat ceramah-ceramah Islam. Kadang-kadang perasaan saya kok bukan makin tentram, makin gelisah. Terus kalau baca hadis-hadis apalagi itu, saya makin gelisah Pak jiwa ini. Ketika saya mencari sesuatu, suaranya kurang banter. Saya mencari Tuhan. Saya mengamati juga ilmu tarekat juga ya. Kalau di Islam tuh ilmu tarekat Pak. Jadi memang ajarannya bagus tuh, mirip-mirip Kristen Pak. Jadi mengasihi, menyayangi, juga gitu sama. Cuman lama-lama
kok aneh gitu. Hmm. Jadi si sering ada asumsi, terus seperti Nur Muhammad juga dari mana? Saya lihat di Al-Qur'annya nggak ada gitu. Di hadisnya Nur kan pertama-tama Allah menciptakan itu Nur Muhammad katanya. Jadi saya nggak jelas sumbernya dari mana. Jadi asumsi juga deh. Begitu saya melihat channel-channel perdebatan Muslim, apalagi saya pernah melihat Christian Test, waduh makin kaget saya Pak. Makin kaget bahwa dibongkar habis tuh gitu, Al-Quran, kontradiksi segala macam, saya baru ngerti bahwa ternyata benar-benar. Pak Paul, sebelum Pak Paul doain, boleh saya masuk sedikit? Silakan. Boleh. Ya. Pak Siliwangi, ulah bingung-bingung, di basic aja. Rukun iman itu harus percaya kepada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di Al-Jukruf dikatakan jika engkau tidak percaya kepada kitab sebelumnya, engkau tidak dinyatakan beragama. Nah itu dulu ya. Nah, di Al-Fatihah dengan jelas 17 kali kita ngomong ihdinas siratal mustaqim ya. Dan Isa itu dimaksud, nggak pernah bohong. Dia bilang, ana fi siratal mustaqim, akulah jalan kebenaran dan yang lurus. Nah, jadi kembali simpel aja. Ya kalau dibilangnya Alkitab itu palsu, ya Pak Paul Sang bisa menerangkan dari A sampai Z banyak sekali. Saifuddin Ibrahim segala macam. Nah, saya jadi saksinya. Yesus nggak pernah bohong di Maksum. Ini saya saksinya. Nah, jadi kembali lagi. Tadi Bapak dikasih tahu mimpi katanya ya. Ustadz sedang diinjilin terima Yesus. Ada di Alkitabnya. Di kitab Joel pada hari akhir nih sekarang nih. Ya akan dicurahkan, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Ya, mereka akan diberikan vision and dream. Anak muda dikasih penglihatan, orang tua dikasih mimpi. Ini sedang genap di Kisah Para Rasul 237. Ya, nah kalau dulu kita kan saya juga nggak gampang bagi saya masuk Kristen, emang begitu aja. Sebelum nyampe Tuhan Yesus datang kayak saya juga didatengin, not you man, bukan Anda yang saya panggil. Saya bilang kalau memang Isa Al-Masih, saya pikir guru-guru saya dulu saya ilmu banyak dari Madura sampai Banten, Syekh Abdul Qadir Jailani, saya sakti dulu juga. Saya bilang kalau memang kau Isa Al-Masih yang saya dengar bisa sembuhin saya nih. Saya udah sakit jiwa 2 kali masuk rumah sakit jiwa, 15 tahun narkoba nggak bisa sembuh. Saya bilang buktikan. Waktu saya dijamah langsung saya diruqyah, nggak ada pendeta, diruqyah 14 susuk saya keluar, semua ilmu saya macan dari semuanya keluar. Syekh Abdul Qadir yang dulu saya anggap paling sakti rontok semuanya. Saya bilang Nabi Muhammad punten ya, saya bilang ya Nabi Muhammad punten, saya sembuh sama Nabi Isa. Saya juga diajarinya yang baik-baik aja. Saya diajari sama ustaz saya sembuh, saya mau berguru sama dia. Saya pengen sakti Nabi Isa Al-Masih sakti. Nah sekarang jadi saksinya. Nah sekarang ini ya, saya juga istilahnya udah baca Pak Alkitab, saya terus teliti, ternyata sejarahnya nyambung, Taurat sama Zabur sama Injil itu nyambung. Ketika kenapa saya heran kenapa ketika Al-Quran itu berbeda gitu ceritanya gitu, sangat jauh gitu. Bahkan yang ketiga ini berurut gitu. Itu aja gitu. Makin yakin saya ini ada kesalahan. Gitu, Pak. Karena mereka nggak percaya Nabi Isa itu Yesus. Tadi kan sudah diceritakan sama Pak Paul Zeng. Nah gini Pak, sampai Wahyu itu sudah selesai Injil itu. Barang siapa menambah, mengurangi akan bermasalah besar. Makanya mereka nggak percaya, kembali lagi ke hukum Taurat. Hukum Taurat itu ditimbang dengan malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Sebentar Pak Paul akan berdoa buat Pak Siliwangi. Tuhan tuh nggak pernah maksa Yesus. Yang suka maksa kadang-kadang pendeta sama penginjil. Ya, dikasih supermi belum ketelan terima Yesus, itu pemaksaan. Tapi Yesus tuh mengetuk pintu hatinya Pak Siliwangi. Ya, yang bisa buka pintu itu hanya Pak Siliwangi. Yesus nggak bisa buka dari luar. Kalau kalau Pak Siliwangi buka hati, aku akan masuk kata Tuhan Yesus dan bermakan fellowship. Bukan nggak bisa, nggak mau. Nah jadi kembali lagi Tuhan lagi ngetuk, Nabi Isa tuh ngetuk pintu hati. Ya, kalau Bapak membuka pintu hati nanti Pak Paul akan berdoa. Ya, nggak bisa dipaksa. Ya,
tetapi nanti Bapak akan merasakan kita akan didamaikan, ya. Didamaikan apa? Dengan Allah, karena dosa kita dulu putus hubungan kita. Pada saat kita didamaikan dengan Allah, dengan darah Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit, kita damai dengan Allah. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, itu berkat. Nah, jadi kembali lagi, kalau taubat nasuha nggak ada di Al-Quran. Taubat nasuha masuk surga nggak sholat 2 hari aja, 2 kali aja kita masuk neraka dulu. Nah, jadi kembali lagi, Pak. Ya Pak, makanya saya ini sudah lama tentang pengajaran Pak Paul itu saya udah amati, saya sudah mengerti, terus ajarannya juga sistematis gitu. Pak Paul juga tidak terlalu prinsipal gitu. Termasuk tadi bilang bahwa boleh Pak Islam, tapi Tuhan Yesus, ke Tuhan Yesus lah ya kita berdoa. Mungkin gitu ya Pak Paul. Ya betul. Jadi ya kalau ngikutin rajin akan mengerti. Ya betul ya. Jadi satu memang ya, saya tidak pernah mengagama Kristenkan ya. Tetapi saya membawa orang menjadi pengikut Kristus apapun agamanya. Jadi dia tetap Konghucu, tetap Buddha, tetap Hindu, tetap Islam. Tetapi dia sekarang Tuhannya sudah berganti menjadi Yesus. Hatinya adalah hatinya Yesus. Dan dia akan melakukan hukumnya Tuhan, yaitu mengasihi, mengampuni, memberkati. Jadi kalau nanti pergi ke kelenteng, sudah berdoanya bukan sama Kuan Im, bukan sama Buddha, tapi berdoanya sama Tuhan Yesus. Kalau dia pergi ke kuil Hindu, dia nggak berdoa sama dewa-dewa calon arong segala, sama dewa-dewa Hindu gitu ya. Juga nggak berdoa sama Batara Kala segala macam. Kalau dia pergi ke masjid, dia tidak bersyahadat lagi, tidak mengakui Muhammad sebagai rasulnya Allah, karena Muhammad itu menyangkal penyaliban Yesus. Sedangkan kalau kita percaya kepada Yesus, artinya kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, artinya Yesus disalib untuk menebus hidup kita. Itu ya, luar biasa sekali. Karena saya mengerti bahwa Allah itu adalah wujudnya seperti kita kan dalam Kejadian berapa tuh? Iya, 1:26. Dalam Yohanes juga bahwa mula-mulanya Allah bersama Firman ya. Bersama menjadi manusia ya, itu dah saya lupa ayatnya sih. Ya. Saya ngerti. Betul. Yohanes 1 ayat 1. Iya, Pak. Ya. Terus Yohanes 1 ayat 14, Firman itu menjadi manusia, yaitu kan Yesus itu sendiri. Berarti kan saya berkesimpulan bahwa Allah itu bersama-sama Firman itu menjadi manusia. Manusia itu kan Yesus. Yesus itu sama dengan Allah itu sendiri. Gitu luar ya. Biasa. Amin. Luar biasa sekali. Haleluya. Luar biasa. Oke Pak, kita berdoa ya Pak. Semua teman-teman yang ada di live Zoom, di live YouTube, kita dukung doa. Pak Siliwangi ikuti saya berdoa ya Pak. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya hari ini mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup saya. Saya hari ini mengakui bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dalam hidup saya. Engkau berkuasa atas hidup dan mati saya. Engkau berkuasa atas hidup dan mati saya. Dan Engkau adalah juru selamat saya. Dan Engkau adalah juru selamat saya. Hari ini saya mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang ditebus oleh Yesus. Amin. Hari ini saya mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Ampunilah dosaku di dalam nama Yesus dan terimalah hidupku menjadi anak-Mu. Ampunilah dosaku dalam nama Yesus dan terimalah aku terimalah aku menjadi anak-Mu. Dan terimalah aku menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak segera dibaptis supaya keselamatan itu tidak hilang. Amin, amin. Haleluya. Ya, Bapak segera Satu orang dibaptis. diselamatkan, seluruh dan sisi surga bersuka cita. Nanti Bapak cari baptisnya Bapak tinggal di mana, atau email saya Pak hagios.eu@gmail.com. Ada di sini. Sebentar saya tunjukkan. Sebentar saya share screen aja ya. Saya share screen supaya di ini ya. Nanti saya keluar ya. Dan mencari